Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat agro yang bahagia dimanapun berada, di sini perkenalkan nama saya Triwidodo. Alamat di Dukuh Karangkendal, Kelurahan Karangkendal, Kecamatan Taman Sari. Di sini saya mengawali usaha dengan ternak jangkrik. Mungkin buat sobat agro yang bahagia dimanapun berada, untuk mungkin ada yang ingin mengawali ternak jangkrik seperti saya sendiri ini. Yang pertama ya niat, modal yang cukup, karena jangkrik itu kalau dibilang juga butuhkan modal yang banyak. Dengan artian kita harus, untuk apa sih ternak jangkrik itu? Karena ada dua opsi. Opsi pertama, ternak jangkrik buat sampingan. Nah, kedua, ternak jangkrik buat harian dalam arti pencaharian utama. Untuk mengawali ternak jangkrik itu paling enggak ya minim kita punya 2 box dulu lah, katakan 2 box seperti ini dengan ukuran 1 triplek full itu untuk alas, dan untuk dinding itu 60 cm, ketinggian 60 cm. Untuk kaki sampai tingginya box itu sekitar 80 sampai 1 meter. Nah, untuk modal utama itu sekitar 2 box kita buat 700.000. Terus untuk telur itu online kita pakai harga 1 kilo 180 sampai 200. Ya sekitar 1,5 juta lah kita harus modal sekian. Itu untuk tahap 2 box. Tapi kalau untuk mata pencarian utama itu kita harus memiliki minim itu sekitar 10 atau lebih, karena untuk sirkulasi kita panen biar bisa estafet, dibuat per minggu sekali atau dibuat itu 2 minggu sekali, atau mungkin bisa dibuat per 2 hari apa per 1 hari juga bisa. Itu harus memakan tempat juga yang lebih luas, juga kan harus dipikirkan tempat itu. Terus yang pasti itu tempat itu juga harus serapat-rapat mungkin, karena banyak sekali hama-hama yang lain gitu. Buat untuk jangkrik sendiri juga harus bisa mengenal cuaca itu di tempat masing-masing gitu. Di tempat sobat agro yang lain mungkin cuacanya mungkin panas, mungkin dingin. Kalau di pegunungan seperti sini kan dingin gitulah. Kalau kita sudah punya katakan box untuk tempat jangkrik lah, itu harus diisi media dulu. Media kita bisa menggunakan daun pisang yang sudah kering, banyak yang di kebun-kebun juga ada, itu juga mungkin gratis. Bisa menggunakan daun jati, daun pohon jati itu yang juga kering juga, itu bisa. Atau yang mungkin memiliki modal yang lebih, nah, buat sobat agro yang bahagia di mana berada, kalau punya itu bisa menggunakan egg tray, tempat telur ayam itu lebih praktis, tapi kan modalnya lebih mahal lagi. Itu per ikatnya itu sudah mencapai 70.000 per ikat. Saya sendiri cuma menggunakan daun pisang yang sudah kering, jadi menghemat biaya keluaran, juga hitung-hitung bersih-bersih kebun lah. Nah, kalau sudah ada media sudah tertata, telur jangkrik itu pertama kita kan online dulu ya. Setelah nyampe di rumah, kita itu belum bisa naruh begitu saja di tempat box itu yang sudah siap, belum bisa itu, karena dari tempat tokonya itu tadi kan masih telur muda itu. Kita harus mengengkeramkan dulu biar bagaimana biar dia hangat kalau sudah berubah warna. Kalau biasanya itu kan telur muda itu kan putih-putih
seperti beras itu putih. Dan nanti kan kalau sudah mendekati penetasan itu kan berubah seperti coklat-coklat gitu. Nah, itu mungkin sekitar 4-5 hari itu udah pada netas. Waktu pertama menetas itu kita harus siapkan makanan dulu. Makanan itu bisa berupa BR untuk ayam pedaging, itu bisa dihaluskan, entah itu di blender atau di itu penggilingan itu apa tepung gitu kan, bisa banyak yang dipilih. Kalau saya sendiri praktis pakai blender, berapa 1 kilo lah buat isi waktu, blender dulu gitu. Dan nanti kalau sudah di blender disaring, diambil yang paling lembut itu buat makan yang masih menetas itu. Sama kita bantu semprotan air, kita pakai semprotan air yang paling lembut, pakai sprayer yang paling lembut biar si jangkrik yang baru menetas itu dapat konsumsi mineral dulu, biar mereka tidak kering. Kalau sudah sekitar 1 minggu kita bisa tambahin makanan itu dari pepaya yang masih muda. Pepaya masih muda itu kita iris pakai yang paling tipis itu. Nanti kita bisa kasihkan di tempat-tempat yang dimana mereka berkumpul, biar mereka cepat dapat makanan gitu lah. Selain pepaya muda itu bisa daun singkong, bisa bayam juga bisa. Nanti kalau sudah umur sekitar 10 hari nyampe 15 hari kita bisa gunakan gedebok atau pohon pisang. Pohon pisang kita iris pakai yang kecil-kecil, yang panjangnya sekitar 30-an cm sampai 50 cm nggak apa-apa. Tapi yang untuk pengirisannya itu kan kecil-kecil, membantu minumnya juga bisa. Yang lain juga ada, mungkin bisa ditambahin buat minum ayam, seperti apa ya, vitamin untuk ayam lah. Banyak di pasaran untuk vitamin ayam buat mendorong pertumbuhan itu jangkrik-jangkrik mungkin masih muda, masih baru menetas, itu kan kita tambahin asumsi vitamin yang dipakaikan untuk ayam. Perhatikan makan juga minum. Saya rasa bagi saya itu jangkrik itu seperti bayi. Ya, anggap itu seperti bayi yang harus diperhatikan penuh gitu lah. Emang kalau dilihat itu kayak kerjaan sepele, tapi kalau dilakon itu nyinta banyak waktu sebenarnya gitu. Tapi kalau buat sampingan sih nggak masalah. Itu yang jelas kalau dari saya itu yang penting telaten aja lah. Telaten dan perhatian, kali-kali dilihat apa yang harus ditambahin gitu. Kalau ingin menekuni di dunia perjangkrikan, jangan patah semangat, berjuang terus. Apapun hasilnya, dunia perjangkrikan memang lika-likunya banyak, modalnya juga banyak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua pemirsa Sobat Agro dimanapun berada.